Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya saudara-saudara dalam keadaan yang sehat dan kasih Tuhan dan berkat-Nya selalu melimpah bagi saudara semua. Kita menghadapi masa-masa yang sukar saat ini. Masa-masa tentang virus corona, masa-masa krisis ekonomi akibat virus corona. Apakah kita masih kuat menghadapi hidup ini? Ataukah kita sudah terpengaruh oleh berita-berita yang kita dengar, sehingga hati kita diselimuti oleh ketakutan? Kita terperangkap dalam jebakan iblis, yaitu membuat hati kita khawatir, membuat hati kita takut, sehingga hati kita diselimuti ketakutan, pikiran kita diselimuti oleh kekhawatiran, sehingga kita tidak tenang menjalani hidup ini. Oleh karena itu saudara, janganlah kita mengisi hati kita dengan berita-berita yang negatif, tetapi isilah hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan ini jelas mengingatkan kepada kita supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Janganlah kita terhimpit oleh kekhawatiran akibat krisis ekonomi atau ketakutan akibat virus corona itu. Kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Sebab firman-Nya di ayat ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saat ini, iblis sedang berjalan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Orang-orang yang dapat ditelannya ini siapa? Orang-orang yang membuka celah hatinya dan memasuki hatinya dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan berita-berita yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita harus sadar dan berjaga-jaga. Saat-saat ini, saat-saat yang terasa sulit bagi kita. Mungkin ini adalah sebuah ujian yang Tuhan izinkan bagi kita. Dan iblis menggunakan kekhawatiran dan ketakutan untuk menyerang kita. Kalau kita terserang oleh ketakutan dan kekhawatiran itu, maka iman kita menjadi lemah. Kita tidak akan percaya lagi kepada Tuhan. Dan kita bisa berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa rencanaku gagal? Kita akhirnya menyalahkan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita sadar dan berjaga-jaga. Karena iblis dapat menyerang kita sewaktu-waktu. Firman Tuhan di ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita sudah tahu virus corona ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Ke seluruh negara sudah terjangkit oleh virus corona. Firman Tuhan ini mengatakan, bukan kita saja yang ada di Indonesia yang mengalaminya, bukan kita saja yang ada di Surabaya yang mengalaminya, tetapi semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan firman-Nya memerintahkan kita supaya melawan dengan iman yang teguh. Mari kita kuatkan iman kita. Bagaimana caranya kita menguatkan iman kita? Kita baca firman Tuhan ini setiap hari. Kita renungkan firman Tuhan ini setiap hari, siang dan malam. Saat atau waktu kosong kita renungkan firman Tuhan ini. Kita percaya penuh akan janjinya. Kita percaya penuh akan penyertaannya di dalam hidup kita. Milikilah disiplin rohani. Milikilah waktu doa yang kuat kepada Tuhan sebagai komunikasi kita kepada Tuhan. Dengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kita. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Orang-orang yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan akan menguatkan iman kita. Jangan kita mendengarkan berita-berita tentang virus COVID, krisis ekonomi. Itu dapat melemahkan iman kita. Ya, kita boleh tahu, asal tahu saja. Jangan kita memandangi berita
virus COVID itu selama 24 jam. Buat apa kita memandangi berita itu? Itu hanya melemahkan iman kita. Itu dipakai iblis untuk menyerang kita supaya kita lemah. Dan kita dapat ditelan oleh iblis. Mari kita belajar, isi hati kita, isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu saja, sekilas saja tentang berita virus COVID dan krisis ekonomi, tetapi kita lebih utamakan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, supaya iman kita tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kita dapat melawan serangan iblis melalui berita-berita tentang COVID dan krisis ekonomi itu. Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di sini firman Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Tuhan berjanji akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita sesudah kita semua menderita akibat virus COVID ini. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus yang mempunyai kerajaan surga pasti akan menyertai kita. Sekalipun dalam kondisi saat ini yang terasa sulit, jangan kita terpancing oleh dunia. Tetap kuat di dalam iman, tetap teguh di dalam Kristus. Sebab ketika kita lengah, iblis dapat masuk ke dalam hidup kita, dan hidup kita bisa hancur. Tapi marilah kita tetap kuat di dalam iman, renungkan firman Tuhan siang dan malam, tetap memiliki komunikasi yang intim dengan Tuhan Yesus, memiliki waktu teduh dengan Tuhan Yesus, dan juga ucapkan perkataan firman supaya menguatkan orang yang lemah, dapat menguatkan orang yang membutuhkan pertolongan. Lakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Isi hati dan pikiran kita selain dengan firman juga dengan kesaksian dari orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Itulah kunci kita dapat kuat di dalam iman, dan kita akan menang dari serangan iblis. Dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan setelah virus COVID lenyap dari bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.